Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah anak-anak, untuk memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah ketua kelas, silakan dipimpin doa. Doa mulai. Selesai. Untuk meningkatkan jiwa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Lagu kali ini Garuda Pancasila. Baiklah, silakan dipimpin salah satunya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Baiklah, kali ini Bu akan absen ya. Andre, Andi, Alvin, masuk semua ya. Yang tidak masuk adalah Mbak Sinta. Baiklah, kita doakan kepada Mbak Sinta yang sedang sakit, semoga segera sembuh dan lekas kembali belajar seperti biasa dengan kita di kelas. Anak-anak, apa kabarnya? Alhamdulillah jika semua baik dan sehat. Tetap jaga kesehatan, tetap rajin, tetap semangat untuk belajar ya. Anak-anak, siapa yang di sini masih ingat dengan materi yang Ibu ajarkan di pertemuan kemarin? Good. Kita kemarin belajar tentang bangun ruang. Ya, benar sekali ya, kita belajar dengan bangun ruang. Kalian ada yang di rumah suka bermain Lego? Lego itu bentuknya apa? Jika bijian itu dia bentuknya apa? Kubus, benar sekali. Kita nanti akan bermain dengan Lego-Lego yang sudah Ibu bawakan ini ya. Akan bermain dengan Lego-Lego ini. Kali ini kita akan belajar tentang diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Selanjutnya, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Kalian pernah mendengar itu enggak? Pernah? Ada yang belum pernah? Nanti kita akan mempelajarinya. Oke? Yang suka bermain Lego banyak ya ternyata. Sekarang kalau Legonya ditumpuk ke atas, itu akan membentuk bangun ruang apa? Jika kubus, ada beberapa Lego, ada 5 Lego, kita tumpuk ke atas, itu membentuk bangun ruang apa? Balok. Benar sekali, balok. Jadi, kalau kita menumpuk 3 buah Lego dengan tumpukan 7 buah Lego, apakah sama tingginya? Tentu tidak. Benar ya, kalian hebat-hebat sekali ya. Terus, menurut kalian, lebih mudah mana antara Lego yang disusun ke atas dengan Lego yang dihamparkan gitu saja? Itu melihatnya lebih enak yang mana? Dengan yang disusun ke atas. Begitu pula hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang penyajian data. Jadi data itu kita akan susun agar bisa mudah dilihat dan mudah diambil informasinya. Jadi kita hari ini akan belajar tentang penyajian data, yaitu data diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Selanjutnya adalah silakan kalian membentuk kelompok. Kelompoknya terdiri dari 4 hingga 5 orang. Bebas, milih sendiri-sendiri ya. Nah,
Ibu sudah membagikan LKPD kepada kalian. Silahkan kalian secara berkelompok mengerjakan LKPD-nya dengan petunjuk dari ibu ya. Baiklah, sudah selesai semua LKPD-nya. Mantap, cepat sekali ya kalian mengerjakannya. Kalian paham? Bisa? Ya, tadi ibu sudah keliling, ternyata ada yang sudah paham dan ada yang masih perlu bimbingan. Terima kasih teman-teman yang sudah paham dan sudah mau mengajari temannya yang belum paham. Pada kegiatan 1, ibu sudah meminta data tinggi badan dari teman-temanmu. Sudah terkumpul semua? Silahkan, ibu sudah membagikan kertas warna beserta LKPD tadi ya. Barengan sama LKPD tadi, itu di bawahnya ada kertas warnanya. Kertas warna ini silahkan warnanya dibagikan sesuai dengan tinggi badan temanmu. Jadi kalau misal tinggi badannya tinggi badannya 123 cm, berarti dia itu masuk dengan warna apa? Warna merah. Benar sekali, dia termasuk di warna merah. Kalau tinggi badannya 139, berarti berarti dia memperoleh warna biru. Sudah terbagi semua kertas warnanya. Silahkan sekarang kalian ibu sudah punya tabelnya, sudah punya kerangka diagram batang. Silahkan untuk menempelkan di sini, di bawahnya ini sudah ada berat badannya ya, sudah ada tinggi badan, sudah ada tinggi badannya pada setiap garis ini, pada setiap ruasnya. Silakan kalian tempelkan. Jika warna merah berarti ditempelkan pada tinggi badan 121 hingga 125. Jika tinggi badannya 132, berarti dia menempelkannya pada warna kuning. Menempelkannya warna kuning. Mana ini? 132. Ditempelkan di warna kuning. Ayo silahkan lakukan secara berkelompok. Silahkan ditempelkan warnanya ya. Nah, berikut ini adalah hasil dari kelompok 2. Kelompok 2 ternyata ternyata yang mempunyai anggotanya yang mempunyai tinggi 116 hingga 120 cm ada 2 orang. Terlihat ya ini. Anggota yang mempunyai tinggi 121 hingga 125 adalah 5 orang, ditunjukkan dengan warna merah. Anggota yang mempunyai tinggi badan 126 hingga 130 ada 4 orang di kelompok 2, ditunjukkan oleh warna hijau. Ada 4 ya, ada 4 kertas warna ini. Terus anggota yang mempunyai tinggi badan 131 hingga 135 cm ada 3 orang, ditunjukkan dengan warna kuning. Dan anggota yang mempunyai tinggi badan 136 sampai 140 hanya 1 orang, ditunjukkan dengan warna biru. Jadi di sini bisa dilihat susunan kertas warna yang banyak, yang terdiri dari banyak anggota, mempunyai tinggi yang lebih dibanding dengan yang
anggotanya lebih sedikit. Ini dia yang dinamakan dengan diagram batang. Diagram yang berbentuk diagram batang adalah diagram persegi yang mewakili banyaknya nilai. Ini benar kan? Diagram persegi yang mewakili banyaknya nilai data tertentu. Semakin tinggi frekuensi, semakin panjang persegi panjang yang diwakilinya. Berarti ini kan frekuensi ini. Kan ini bisa, kalau yang bawah ini adalah apa anak-anak? Data berat badannya. Kalau yang menunjukkan yang ini, garis atas ini apa ini? Menunjukkan banyaknya. Benar sekali, menunjukkan banyaknya ya. Banyaknya itu bisa disebut dengan frekuensi. Banyaknya jumlah. Jadi semakin tinggi frekuensinya, semakin banyak jumlah persegi panjang, semakin banyak jumlah data yang diwakilinya. Ini tadi kan semakin panjang ini berapa? 5 anggota. Jadi semakin panjang perseginya, semakin banyak juga data yang diwakilinya. Datanya itu ya berupa data dari kalian tadi yang dimasukkan ke sini, dikonversikan dalam bentuk kertas. Selanjutnya kita di kegiatan 3, kalian bisa siapkan paku dan benang. Tancapkan paku pada puncak diagram batang, lilitkan benang pada paku dan hubungkan antara batang satu dan batang lainnya. Kalian paham batang satu dan batang lainnya itu yang mana? Ya, benar sekali. Yang antara warna ini adalah batang warna pink, batang warna merah, batang warna hijau, batang warna kuning, batang warna biru. Ini disebut dengan batang. Karena namanya diagram batang. Sudah dibaca petunjuknya tadi 1-3 di LKPD masing-masing, sudah Ibu sebutkan juga. Nah, silahkan kalian tancapkan. Kalian tahu puncak diagram batang yang mana? Ya, benar sekali. Yang paling atas dari setiap batang-batang diagram. Silakan kalian tancapkan paku di atas sendiri sini, di puncaknya, dan lilitkan benang ke bagian dari satu batang ke batang yang lain. Jika sudah ditancapkan dan dililitkan benang seperti pada buatan kelompok 3. Ini benar ya. Terlihat ada garis yang menghubungkan, garis benang ini menghubungkan antara batang satu dengan batang yang lainnya. Jadi urut dari batang 1, 2, 3, 4, 5 itu garisnya urut. Jadi tidak boleh dari batang sini kita garis ke sini. Itu tidak boleh. Dari batang sini garis ini enggak boleh ya. Nah, dari ini adalah diagram apa anak-anak? Diagram garis. Benar sekali ya. Hebat sekali anak-anak di sini. Ini diagram garis. Diagram garis. Diagram batang yang ditarik garis dari titik puncak diagram batang. Siapa yang akan menyebutkan, yang akan menyimpulkan dari kegiatan 3 tadi? Bagus, silahkan Mbak Dewi sebutkan. Kesimpulan dari kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa diagram garis adalah diagram berupa garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang menunjukkan data beserta frekuensinya antara satu dengan yang lain. Benar sekali, beri aplaus semuanya.
Benar sekali ya jawabannya. Diagram garis itu adalah diagram berupa garis-garis yang menghubungkan antara diagram satu dengan diagram yang lainnya. Selanjutnya, setelah kalian paham, tidak ada yang ditanyakan kan ya? Kita masuk kegiatan 4. Ubahlah diagram tabel menjadi diagram lingkaran dengan caranya yaitu jumlahkan frekuensinya, kemudian setiap jumlah data kita ubah menjadi satuan derajat dengan cara frekuensi data ke N dibagi jumlah frekuensi dikali 360. Silahkan dilihat LKPD-nya kegiatan 4 yang Ibu sebutkan tadi ada di LKPD semua. Ayo dibaca. Dikerjakan. Selanjutnya yang ketiga yaitu setelah mendapatkan jumlah derajatnya lalu buatlah ke dalam lingkaran. Buatlah lingkaran, bagi lingkaran menjadi caranya, buatlah lingkaran dari kertas karton putih, bagilah lingkaran menjadi beberapa bagian berdasarkan jumlah derajat yang sudah dihitung. Jadi kalian sudah menghitung di poin kedua. Poin kedua kegiatan 4. Yang ketiga, warnai setiap bagian menggunakan warna yang sudah ditentukan pada tabel bagian 1. Karena sekarang Ibu punya kertas warna, jadi itu LKPD-nya diubah menjadi guntinglah kertas warna berdasarkan jumlah derajat yang sudah dihitung. Paham semuanya? Jika ada yang ditanyakan, silakan tanyakan ke Ibu. Jangan ribut. Benar, ini benar. Punya kelompok 2 ada warna hijau, kuning, biru, merah, pink. Sekarang kalian bisa menggunting lingkaran yang sudah dibuat dan nanti ditempelkan ke sini. Maksudnya di ininya dibentuk jadi lingkaran, jadi bagian-bagian yang benar ini. Dan nanti ditempelkan di sini dan berbentuk diagram lingkaran. Yuk, silahkan. Sekarang kertasnya sudah berbentuk potongan-potongan, terus kita tempelkan ke sini ke kertas warna dan kita tempelkan. Dan nanti hasilnya akan kita tempelkan di sebelah diagram garisnya. Sekarang kertasnya sudah berbentuk, sudah mewakili satuan derajat yang sudah dihitung tadi ya berdasarkan data. Selanjutnya kita tempelkan kertas ini pada sebelah diagram garis yang sudah kita buat tadi. Kita tempelkan di sini ya, jadi kita bisa lihat konversi dari diagram garis ke diagram batang, ke diagram lingkaran. Nah, sekarang sudah jadi diagram. Berikut ini adalah diagram lingkaran dari data yang diambil oleh kelompok 2. Ini tadi diagram garisnya. Terlihat kan? Konversi dari diagram garis ke diagram lingkaran. Ini apa anak-anak? Diagram lingkaran. Jika ini diagram ini tidak ada garisnya disebut dengan diagram batang. Jika kita tarik garis menghubungkan antara batang-batangnya disebut dengan diagram lingkaran. Diagram garis. Benar ya, pintar sekali. Beri aplaus.
Kita hari ini sudah belajar tentang apa anak-anak? Diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Adakah yang ingin ditanyakan dari ketiga materi tadi? Tidak ada, alhamdulillah tidak ada ya. Setelah kalian mengerjakan evaluasi, apakah ada yang ingin ditanyakan juga? Tidak ada. Semuanya paham? Alhamdulillah. Kesimpulannya adalah kita sudah belajar tentang diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Jika diagram batang adalah diagram persegi panjang yang mewakili banyaknya nilai data tertentu. Sedangkan diagram garis adalah diagram berupa garis-garis yang menghubungkan titik puncak dari sebuah diagram batang yang menunjukkan data beserta frekuensi titik puncak dari diagram batang menuju ke batang yang lainnya. Sedangkan diagram lingkaran adalah hasil dari konversi data yang sudah dikumpulkan menjadi bentuk derajat dan diaplikasikan ke sebuah lingkaran. Dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, adakah yang ingin ditanyakan? Dari evaluasi tadi juga sudah paham semua ya, dari kegiatan evaluasi, dari kegiatan LKPD dan evaluasi sudah paham semua. Alhamdulillah. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang mean, median, dan modus pengolahan data ya. Mean, median, dan modus itu pertemuan selanjutnya. Terus untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum pulang, sampaikan salam ibu kepada orang tua kalian. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan, jangan mampir-mampir, langsung pulang. Tetap semangat, rajin belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.